ya Rob, betah. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak di sini. Ada kopi, ada tisu. Di sini ya. Rako. Baru ini ngopi, launya tisu. Ini jauh banget lagi meja mau bangku. Ilah. Tuh deketan enak megangnya maksudnya. Jauhan. Wah larutan, makasih guru. Mantap nih, cap 3 badak. 3 badak, cap badak membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering. Sariawan membantu bol pecah-pecah. Wah, ada di sini. Apa lu bocah tawa? Bol mah di mana-mana memang pecah. Mengkirut bol mah. Kenapa mengkirut? Karena dicuci doang. Kagak ditriska dia. Tengah malam tawa aja deh bang, mau ngapain lagi udah. Jadi bayang ini yang begitu ya. Raba ntar. Terus saya betah ya Rob, di surga betah kata Rasulullah. Tapi kenapa bengong begitu? Ngomong dong. Komen, like and subscribe. Ya Allah, ngomong. Kenapa bengong aja? Kata Allah, saya bengong bukan gimana ya Rob. Saya bengong ini mikirin umat saya nasibnya bagaimana. Saya nggak mau enak-enakan di dalam sorga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Ngomong, izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Ya Allah bang, udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin begitu? Enggak, ora enggak ada udah. Belum jadi doang kita dikasih pamflet, stiker, udungan, kaos. Ilah. Tenang aja Pak, tenang aja, tenang. Bagaimana kagak tenang? Mau lu curangin. Mana-mana menang, di TV kalah, najong. Curang itu. Debat kita. Itu ya Allah, Rasulullah. Keluar dari surga Rasulullah, baru manusia dihidupkan oleh Allah. Seluruh manusia dibangkitkan kembali dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat. Kumpul semua kita, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua kok, orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudah laki dah. Gak kenal bini. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti sejengkal. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air sono. Nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak dijual air. Gak nemu Alfamart, Indomaret gak nemu sono. Warung kelontong gak ada, apalagi galon isi ulang kagak nemu. Tuh, disediain buat orang yang rajin sholawat, yang sering kumpul di majelis maulid. Apa yang disediain oleh Allah? Hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Itu disediain telaga kausar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Maka kalau ada orang gak demen maulid, gak demen sholawat, biarin di dia. Mampus ya kecekek, rasain gak ada yang nolongin. Kausan ya syukuran sih, liangkalan tuh sholawat masih kagak doyan najong bener. Kayaknya nih beruntung kita pada anak muda kita mau main hadroh, baca sholawat yang dilantunkan. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Dengan hadroh dibaca kalimat lantunan sholawat. Tola'al badru alaina. Masya Allah, kemuliaan akhlak Rasulullah udah ada semua dibaca tadi. Mabib Husain udah ada, itu dirawi semua udah ada. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji dikutip di rawi itu, kalau kita baca beliau mengarang rawi itu luar biasa. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji bilang, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan banget. Pernah Nabi kenapa malu? Saya katakan, Bang, Nabi pernah dandanin Ka'bah, naik ke atas Ka'bah. Ka'bah lagi rusak didandanin, angin kenceng, niup gamis Rasulullah.
kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Langsung Rasulullah turun, mukanya pucat, malu. Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu. Tibang betis doang kelihatan malu tuh. Tibang betis. Kita sekarang urat malu udah pada putus. Nenek pikirannya kemana tahu? Naik motor Mio, lah pakai celana wahai. Di kampung pakai kirain kenal pot racing agak tahu. Tahu kulit. Jagain po anak kita perawan tuh pakai jilbab. Jilbab itu yang bukan yang dipakai di pala empok. Yang di pala empok itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Ini biar tahu, yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kayak pakai gamis tuh gombrong, namanya jilbab. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya cakep tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepajang. Tahu ada. Jagain po anak kita perawan, baik-baik pakaiannya. Rasulullah betisnya kelihatan malu. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati kagak sombong. Marahan enggak. Pangkat lebih tinggi dari kenabian Rasulullah. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Lebih tinggi pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan beliau bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus dosa-dosa Rasulullah. Tapi Rasulullah, Masya Allah, pangkat tinggi kagak sombong, jabatan tinggi gak sombong, ngelayan sama kita, pangkat baru timbang jadi bini RT. Bukan RT sini, bukan. Sono di laut. Pangkat baru kayak dikit udah sombong. Apa yang kita sombongin bang? Kita lahir ke dunia emang bawa apaan? Kita nggak bawa apa-apa, kelanjang. Lahir ke dunia dibantuin orang kita. Siapa yang bantuin? Bidan, dukun beranak. Nama dikasih sama orang, pakaian dipakai nama orang, baju dipakai nama orang, celana dipakai nama orang. Lahir nggak bisa apa-apa kita, nggak bawa apa-apa. Apa yang mesti kita sombongin? Makanya kita sholat tuh, ketika sholat pak, lagi sujud tuh, anggota tubuh manusia kita nih yang paling terhormat kan mulia, yang paling mulia kepala. Nih pala nih, bercanda sama teman dikeplak marah kita, dicolek marah, paling mulia nih. Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener. Kita bikin KTP di kecamatan foto tuh. Yang dipoto kepala. Ada orang Cibuntu KTP-nya gambar dengkul. Ada kepala. Ini kepala paling terhormat, paling mulia. Tetapi ketika sujud lagi sholat, lihat muka kita, pala kita sama rendahnya dengan kaki. Sama. Bahkan pala kita lebih tinggian pantat dari pala. Padahal kita tahu pantat isinya apaan? Tokai. Ya Allah pak, apa yang sombong Rasulullah pangkat tinggi nggak sombong, nggak pernah marahan Nabi mak. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan bang, lagi weekend, ngerti pak weekend? Berjalan bersama nih, jalan bareng sama bininya Siti Aisyah. Lewat jalan bareng berdua, ada orang kafir lewat ngasih salam. Beri salamnya beda. Kalau kita kan assalamu alaika, kalau dia orang kafir asyammu alaika. Syammun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, mampus tuh Muhammad. Tuh diterjemahin begitu. Nabi kata mampus, marah kagak. Yang marah siapa? Siti Aisyah, istrinya marah banget dikata gitu lakinya. Apa dibalikin? Asyammu alaika wa la'natullahi wa adabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang tuh, asal tahu aja. Dikasih satu mulangin tiga. Dari dulu kali begitu. Banyakan dia. Marah Rasulullah enggak, pegang tangan Siti Aisyah yang diucapkan Rasul, mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja, wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus tuh Muhammad, lu juga. Tuh. Begitu artinya po. Nabi enggak marahan. Lagi ceramah di Taif, kan ada ceritanya riwayatnya tuh. Lagi ceramah Nabi di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit bukan disambut, berdarah, kening Rasulullah yang mulia. Jidat Rasulullah berdarah, ditakolin lagi ceramah. Marah kagak, yang marah malaikat Jibril. Bayangin malaikat Jibril yang marah.
Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah dikatain radikal, gue tibanin, gue tibanin. Jangan Jibril, jangan. Gue tibanin, jangan. Kata gue jangan apa? Ini kalau bahasa kita begitu. Jangan Jibril, jangan. Gue tibanin, jangan. Emang apa sih, Mat? Sombong amat. Ini kalau bahasa kita begitu. Enggak Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau ini yang saya ceramain orang tuanya kagak ada yang beriman, nanti saya tungguin anaknya. Jibril tambah marah. Bagaimana sih, Mat? Anak bagaimana bapak? Kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Udah pasti udah, fotokopi bagaimana aslinya? Orang kafir ya kafir lagi anaknya. Jangan Jibril, kalau emang anaknya kafir, saya tungguin cucunya ntar dah. Bangetan sabar sih lu, Mat. Udah, lu mau apa sekarang? Rasulullah ngomong, Jibril saya mau berdoa sama Allah. Di doa itu yang nakolin, apa doa Rasulullah yang terkenal? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti. Disambitin, ditakolin berdarah, dibalikin doain nama Nabi. Kalau model saya begitu, lain urusan. Tidak lagi ceramah, umpama saya lagi ceramah umpama, wah, lu ceramah disemprot sama polisi, gas air mata, wah loh, kaget. Malaikat Jibril datang, tilek. Umpama, ada apa Jibril? Ada apa Jibril? Bagaimana Monas gue cabut nih? Gue tibarin tuh yang nyemprot lu pakai gas air mata. Sikat aja, mampusin Jibril. Loh, beda kalau kita ngomong, beda. Ya Allah, Rasulullah luar biasa bang kemuliaannya. Dibaca lagi di rawi, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen sama fakir miskin, sering duduk bareng sama fakir miskin. Nabi demen sama orang miskin bang, maka Nabi pernah doa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin barang nanti di hari kiamat barang orang miskin. Tuh Nabi doanya, ini doa yang gak pernah kita baca nih. Pernah empok doa begitu, ya Allah jadikan saya orang miskin apa? Enggak. Oh, gak pakai doa begitu, emang udah turunan kita miskin. Ya, emang udah lengket banget miskin sama kita. Akhirnya maksa kaya dah, kekuatan miskin mulu. Bini suruh jagain lilin. Mama kamu jagain, papa mau beraksi malam ini. Wah, ilah, langsung ada tembok jakoset. Kalau temboknya udah diaci enak. Udah tembok baru dikamprot doang. Kan bakrak, kan digoset bakrak dan najong dah. Kaya kagak pantas pada bakrak. Ya Allah, Nabi demen sama fakir miskin po, senang bang. Makanya Nabi nyuruh idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Gila, orang kaya yang undang teragar-agar. Ada orang kaya yang undang terburu-buru. Orang kaya mati, mimpin tahlil gak kelar tuh Ustaz, 1000. La ilaha illallah, sampai memuruk. Orang kaya yang mati. Giliran yang miskin mati, tahlil 30 biji kelar. Kelar udah. Nabi demen sama fakir miskin. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Nengokin yang sakit. Maka sunnah nengokin orang sakit, bang. Udah nggak sakit, datang tengokin lagi dirawat. Kemarin saya dirawat 4 hari. Impus, bersusah nih, nusuk di mana kata tulang mulu kata di dokter. 4 hari, alhamdulillah kemarin malam Sabtu baru pulang. Alhamdulillah kita bisa sehat, bisa kemari. Nyetirin diri tadi. Upir bareng mana tahu. Bang, Rasulullah nengokin orang sakit. Kita kata tetangga sakit, nengokin, datang. Cuman buat tentengan, mau nengokin. Minimal jeruk 2 kilo bawa. Maka orang nengokin doang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa. Sampai rumah sakit pakai nanya lagi. Orang lagi diimpus ditanya. Apa yang lo rasain sih Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Nah kok begitu lo? Iyalah lo kemarin nggak bawa apa-apa. Kalau bawa jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga itu dia. Elah. Makanya Masya Allah Rasulullah luar biasa kemuliaannya. Apalagi di situ, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama
Elastek 3-in-1. Hebatnya, Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, bisa meresap ke dalam pori-pori tembok dan menutup retak rambut. Nippon Elastex, bikin rumah tahan bocor lebih dari 5 tahun. Sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda, bang itu di belakang Nabi jalannya ngiringin di belakang. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh, kelihatan sama Nabi dari belakang, ditolongin sama Nabi. Begitu tujuannya. Anak muda sekarang lain. Jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa aja kata lelet pada kaki ya. Wah ilah akhirnya kaki jemplung jegot kagak tahu. Elah tuh bocah lagunya tengil akhlak. Luar biasa bang. Ini Nabi. Dikumpulin kita di padang mahsyar semua manusia. Saat itu lagi butuh pertolongan. Ngadu minta tolong kemana kita? Kedatang ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia. Tolongin kami. Kami dalam kesusahan Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, cucu, boro-boro gue nolongin lu. Gue juga lagi keblangsak ini. Punya dosa dulu di sorga. Nggak boleh makan buah khuldi. Gue membat juga. Akhirnya Nabi Adam dosanya cuma satu, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga. Dosa kita banyak, kita pengen masuk, kan kagak nyaklek urusan. Nabi Adam dosanya atuh, diusir dari sorga. Emang gara-gara digodain sama belis. Iblis nggodain Nabi Adam gak kuat. Dia godain lah bininya Ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu-rayu. Ayo dong rayu laki lu. Ayo dirayu-rayu sama Ibu Hawa. Ayo ayang beb. Mam dong tayang. Buah khuldinya mam dong mam. Akhirnya kemakan juga. Nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolanya di leher. Ibu kalau gak percaya antar pulang pegang leher laki kita. Tanya pelan-pelan bisikin. Bang ini buah khuldi ya? Ibu Hawa maka gak makan buah khuldi, makannya gak nyangkut di leher. Dia leher perempuan malicin. Ngikut makan juga akhirnya nyangkut di dada. Tuh syukur po nyangkut di dada. Kalau nyangkut di dengkul, bayangin dah po kalau nyangkut di dengkul. Lah ribet lah. Anak nangis minta teteh ngangkat dengkul. Mimi tayang mimi. Ribet udah pokoknya po, ribet. Syukur dah nyangkut di dada. Terbelah dua nyampe di dada tuh, syukur lagi. Nah, kalau satu doang kayak tumor. Tahu aja deh bang, mengundang usar PA lagi diundang. Ya, lain panitia. Pengen lagi udah puyeng kita mikirin laki, kagak pulang-pulang. Ini tawa udah. Mikirin laki, kagak putih-putih. Emang orang hitam biarin dulu. Apa? Yang penting keras. Lo apa sih po? Keras kemauannya, itu kerja maksudnya. Tuh kita Masya Allah bang, gak kuat Nabi Adam, gak sanggup. Kata Nabi Adam jangan menggoda. Coba sama Nabi Nuh bisa kali nolongin Nuh, dia kan jawara. Ngadep ke Nabi Nuh, kita rombongan rame-rame. Nuh tolongin Nuh. Tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang liur. Aduh nanaonan silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Tasik. Kata Nabi Nuh, jangan mau gue ribet ngurusin anak gue tuh, tanggung jawab di hadapan Allah. Susah banget tuh bocah si kanan gue rawatin atuh, bocah susah banget gue ajak naik getek jangan gak mau. Dia mohon kelebung ikutin orang kafir. Gue sono aja sama Nabi Ibrahim bisa kali dia. Datang ke Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja gak pakai diminta. Jangan mau gue, jangan mau gue juga punya dosa. Gue punya dosa, gue seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Lah model kayak kita sama bohong saban hari jadi lalap. Agak nangis nyengir mulu. Ya Allah, Nabi Ibrahim gak sanggup, jangan menggoda. Sama Nabi Isa aja no. Isa bisa kali nolongin. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Udah coba datang sono ngadep ke Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah dada. Jangan sama gua Nabi paling miskin. Bapak kagak punya, bini kagak punya gua. Makanya gua jomblo seumur hidup. Makanya Nabi Isa enggak kawin po. Makanya ikut-ikutan tuh umatnya ngikutin kagak kawin juga. Tuh pastur nggak kawin dia. Ngikutin Nabi Isa nggak kawin. Kan sayang. Punya perabotan nggak dipakai. Mubadir ya. Ya Allah, Masya Allah Pak. Nabi nggak ada yang sanggup nolongin. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang nolongin kita. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah ngelihat Muhammad, angkat kepalamu, ngomong minta apa? Izinkan saya ya Rob memberikan syafaat buat umat saya ya Rob. Rasulullah diizinkan memberi syafaat. Apa yang Rasulullah panggil? Ummati,
Analaha ummati ta'ali ummati. Umatku sini. Umatku sini. Sini sayang. Nabi sayang buat sama kita. Dipanggil kita kok sama Nabi. Cuma ada cumanya yang dipanggil nggak sembarangan orang. Ada tandanya bang. Enak aja. Ada mereknya yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat umatnya. Mereknya apa Ustaz? Mereknya bukan gambar pala banteng. Kalau banteng mah nyeruduk mulu. Mereknya apa Ustaz? Mereknya bukan gambar pohon beringin. Pohon beringin kuntilanak isinya. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong. Apa kata Rasul? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nantinya aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang kagak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita akan bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam karena sering wudu. Maka ini maulid sukses berhasil sesuai tema kita, wujudkan keteladanan hidup Rasulullah. Rasulullah ngajarin kita apa? Diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Kita pun pengen berubah akhlak kita. Kelar maulid, akhlak kepada Allah perbaiki. Artinya apa? Selesai maulid biar ada bekasnya. Kelar maulid, yang belum doyan ke masjid, ayo kumpul ke masjid. Kita jamaah, bapak-bapaknya jamaah, anak mudanya jamaah. Masjid kita mau dibongkar. Mau dibongkar guru. Mau dibongkar. Berarti kita yang bikin nanti. Kita yang bikin, kita yang ngisi dong. Jangan kayak kurung batang. Dibikin cakep kurung batang pakai stainless, disuruh masuk agak mau. Masuk lu, ya lu aja suruh masuk, udah kagak mungkin. Jangan sampai masjid kita bangun, nggak ada yang ngisi. Biarin orang baru doyan ke masjid. Jangan dikata apa bang, antepin. Orang baru doyan, jangan diaru-aruin, jangan diusilin. Tumben bang lu ke masjid, waduh, bisa aja kabur. Antepin aja, orang baru belajar sholat. Lambat dikit nggak jadi masalah. Zohor 2:30 boleh. Orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru diandarin pelan-pelan. Nabi ngajarin gak sekaligus dakwanya. Basyiru wala tunafiru. Rasulullah bilang gitu, gembirain orang, jangan takut-takutin. Yassiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwanya pakai akhlak. Beliau mengajak, bukan mengejek. Rasulullah ngerangkul, bukan memukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Ini yang terjadi sekarang, pakai sentimen mulu, dikit-dikit sentimen mulu mau umat Islam. Umat Islam radikal, celana cingkrang radikal, pakai cadar radikal. Berarti dia sentimen sama umat Islam tuh dia. Yang ngebom radikal, umat Islam itu teroris. Wah, sial diangkalan. Agama banyak di Indonesia, kenapa Islam terus yang dimusuhin bang? Ini perlu tanda tanya besar. Ulama begitu banyak di Indonesia, kenapa Habib Rizik terus yang dimusuhin? Gubernur begitu banyak di Indonesia, kenapa Anies Baswedan yang dimusuhin terus? Gara-gara banjir? Enggak, semuanya baru banjir. Se-Indonesia banjir. Kampung saya nggak terjadi kebanjiran, orang kebanjiran habis, Cibel jebol. Banjir ikut semuanya. Nah, yang Surabaya banjir, Anies yang disalahin. Kan PA. Zaman Jokowi jadi gubernur, zaman Ahok jadi gubernur, itu banjir sampai ke istana negara. Kagak pada komen. Sampai ke bundaran HI, kagak pada komen. Giliran Anies baru tiba begitu doang, pret. Buli-buli ketakutan tuh dia. Apa yang ada di sini? Ormas begitu banyak di Indonesia, kenapa FPI terus yang dimusuhin? Ini yang aneh bang. Kita buka pemikiran kita, kenapa ini dengan rezim sekarang, dengan umat Islam sangat takut, dikit-dikit curigain, dikit-dikit bom. Gak ada umat Islam itu tukang ngebom. Justru umat Islam yang berjuang merebut kemerdekaan. Siapa? Ulama kita, kiai kita dengan santrinya. Siang perang, malam ngaji, siang perang. Berjuang merebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mengusir penjajah umat Islam. Kenapa sekarang umat Islam yang dimusuhin? Ini ceramah kalau lapar emang begini bang. Baru kena oblang doang tadi guru. Ketan ya taran duren. Iya belum perut lapar.